Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. JD Union dan Alimama ini sebenarnya di bawah satu naungan yang sama gitu. Nomor rekening pun yang dipakai sama, indikasi orangnya juga sama gitu. Dan mereka selalu membawa aplikasi mereka legal di Indonesia. Kalau saya sendiri, anggota saya yang ada di grup itu kurang lebih 200 orang. Sementara kerugiannya itu bisa sampai angka miliar. Karena sistem kerjanya cuma klik-klik 60 kali dan bisa mendapatkan paling gede kalau nggak salah 10%. Di pekan ketiga bulan September, masyarakat perkotaan di beberapa wilayah Indonesia digegerkan oleh aplikasi yang katanya bisa mendatangkan uang dalam waktu singkat. Aplikasi ini tidak ubahnya seperti mesin uang yang setiap hari akan bekerja. Setiap hari uang akan bertambah, bunga berbunga, namun bisa ditarik kembali atau dicairkan setiap saat. Dari pengakuan korban di berbagai daerah, setidaknya ada 2 aplikasi yang menawarkan iming-iming serupa, yaitu Alimama dan JD Union. Namun sejak 19 September lalu, aplikasi tidak bisa diakses lagi. Para anggotanya praktis kelimpungan sebab mereka tidak bisa lagi menarik dananya. Di Jakarta, beberapa pengguna atau anggota aplikasi Alimama melaporkan kasus dugaan penipuan ini ke Polda Metro Jaya. Dan di sini juga ada bukti-bukti transfer saya di aplikasi ini yang mengatasnamakan dari jasa pencairannya. Mungkin di sini bisa dilihat ya, bukti transfer sekitar 9.999.000. Ini saya transfer lewat virtual akunnya Permata Bank. Ya. Ini nama perusahaannya, jasa pencairannya Nice Pay. Oke. Ini baru bukti pertama. Di Surabaya, korban pun rombongan melaporkan kasus serupa ke Polda Jawa Timur. Iya, tanggal 23 September hari ini ya, tepatnya Rabu, ada beberapa masyarakat yang masuk dalam satu grup ya, in group. Ini mewakili salah satu membuat laporan dengan adanya dugaan penipuan dan penggelapan. Setelah kita terima laporan, tentunya kita akan lakukan analisa dan evaluasi ya terkait dengan data laporan dan alat-alat bukti, berkas administrasi yang tentunya nanti masih kita dalami melalui proses penyidikan atau dalam hal ini yang awal adalah penyelidikan. Aplikasi investasi yang diduga fiktif ini bekerja dengan sistem perekrutan berjenjang atau biasa disebut dengan multi-level marketing. Itu sebabnya jumlah pengguna aplikasi ini berkembang pesat dalam waktu singkat. Romi, salah satu pengguna aplikasi, mengaku sempat menangguk keuntungan hingga 2 juta rupiah dalam sehari. Lantaran tergiur komisi besar hingga 6%, ia pun memindahkan modalnya dari aplikasi Alimama ke JD Union. Namun bukannya untung yang didapat. Baru 4 hari bergabung di aplikasi tersebut, Romi terpaksa gigit jari. Nah, untuk penarikan sebelumnya saya sudah penarikan. Selama sehari itu kan profit 2 juta. Nah, profit itu saya tarik setiap harinya. Bisa masuk ke rekening, cuma bertahan cuma selama 4 hari. Nah, setelah 4 hari itu banyak kendala aplikasi JD Union ini, banyak yang maintenance, banyak yang nggak bisa dibuka. Lalu akhirnya hingga kemarin pada hari Sabtu itu aplikasi tidak sama sekali tidak bisa dibuka. Hingga saat ini,
Sedikitnya ada 300 orang pengguna aplikasi di Surabaya yang merasa dirugikan. Kerugian ditaksir mencapai 10 miliar rupiah. Memang banyak member atau orang-orang yang sampai tergiur dan ikut. Itu memang kita akui bahwa JD Union atau Alimama ini mereka menawarkan suatu istilahnya program ya, lewat cuman klik-klik saja, kerja di rumah. Apalagi kan kita sekarang pandemi corona ya, jadi lebih kerja di rumah. Mereka kayak seakan-akan memanfaatkan situasi ini sehingga menarik banyak member untuk tergabung di JD Union atau Alimama. Karena sistem kerjanya cuman klik-klik 60 kali dan bisa mendapatkan sekitar paling kecil 2,5% sampai paling gede kalau nggak salah 10%. Tidak hanya di Jakarta dan Surabaya, korban di Bali juga mulai bergerak. Koordinator peserta platform investasi Alimama di Bali melaporkan kasusnya ke Polda Bali. Dari ratusan orang pengguna aplikasi yang melapor, kerugian juga diperkirakan hingga miliaran rupiah. Terkait dengan lapor masyarakat masalah aplikasi Alimama, artinya kita kan tetap dari masyarakat menerima satu laporan. Ya nanti coba akan kita laksanakan penyelidikan lah sejauh mana itu. Jadi silakan nanti dilengkapi ya. James, yang juga koordinator korban di Bali ini, mengaku bergabung di Alimama sejak pertengahan Agustus lalu. Tergiur keuntungan yang diperoleh, ia pun melakukan top up secara bertahap hingga berjumlah 27 juta rupiah. Basicnya untuk aplikasi ini sebenarnya simpel sih Pak, karena kita berpikir di masa corona kayak gini siapa sih yang nggak mau uang, apalagi dengan keadaan pekerjaan yang mungkin tidak bisa lancar seperti biasanya. Nah, aplikasi ini sifatnya kita hanya belanja fiktif ya, di mana kita deposit uang dulu minimal 50.000, kemudian kita belanja, dari situ kita dapat komisi per harinya. Ya, jadi ini yang membuat kita tertarik. Minimal anggaplah 1 juta, kalau kita taruh di bank 1 juta itu kita cuma dapat bunga 1 kali dalam sebulan. Sementara di sini kita dapat bunganya setiap hari. Kondisi pandemi memang begitu berdampak bagi perekonomian negara ini. Banyak sektor usaha yang terpaksa tutup sementara atau bahkan gulung tikar. Sejak didera badai pandemi COVID-19 Maret lalu hingga 31 Juli saja, terdata sudah ada 3,5 juta pekerja yang dirumahkan dan diputus hubungan kerja. Tidak terkecuali di Bali, sedikitnya 75.000 pekerja di sektor pariwisata dirumahkan dan di PHK. Kondisi ini sedikit turut memicu tingginya minat warga Bali untuk bergabung di aplikasi Alimama dan JD Union. Salah satu korban, sebut saja Dewi, mengaku seluruh anggota keluarganya hingga asisten rumah tangganya turut bergabung di Alimama. Meski baru 1 bulan bergabung, perempuan satu ini nekat menyetorkan deposit hingga 76 juta rupiah. Kalau saya ikut itu baru 1 bulan. Sebelumnya itu ada adik angkat saya, itu dia sudah sekitar 2 bulan lebih. Lalu saya juga bilang kan, wah tarik dulu lah duitnya gitu, bisa ditarik enggak gitu. Kalau enggak, wah bahaya juga ini. Ada pihak IT juga yang sudah ngecek untuk domain servernya segala macam, dilihat akan berakhirnya masih April tahun depan kalau nggak salah 2021. Jadi ya ikutlah sedikit tergiur dengan event, ikut lagi gitu. Akhirnya zong. Sebenarnya sebenarnya sudah mengerti atau gimana? Kalau awal dijelaskan mungkin saya berpikirnya nih nggak berpikir bahwa ini money game karena kita harus menaruh uang. Jadi saya mikirnya oh karena fake shopping mungkin ini buat orang cuci duit kali ya. Aplikasi mesin uang Alimama dan JD Union ini diduga memiliki cara kerjasama. Setiap anggota bisa mendapatkan keuntungan dari 3 cara sekaligus, yaitu perekrutan atau referensi, nilai deposit, dan tentu saja menyelesaikan misi.
Misi yang dimaksud di sini tidak lain adalah melakukan pembelanjaan. Namun setiap pembelanjaan hanyalah fiktif belaka. Tidak ada transaksi jual beli sama sekali. Saat belanja, anggota diarahkan ke lapak penjualan tertentu. Semakin besar deposit, makin banyak aplikasi penjualan daring yang bisa diakses. Marketplace dengan kasta tertinggi di aplikasi ini merujuk ke Amazon, pasar online Amerika Serikat. Kalau kita hanya punya dana di sana sekitar di bawah 2 juta, kita hanya bisa ngeklik di fix shoppingnya di Lazada. Kalau di atas 2 juta menuju 5 juta, kita dapat ngeklik di Tokopedia. Habis itu di atas 5 juta, itu kita bisa ngeklik di Shopee. Selanjutnya ada, jadi tadi Lazada, Topet, Shopee, Taobao, Tmall, dan Amazon yang paling tinggi untuk yang nilai 1M. Nilai kerugian yang didata dan beredar di grup-grup Telegram korban dari berbagai kota ditaksir hingga 1 triliun rupiah. Angka tersebut diperoleh dari perhitungan kasar berdasarkan data dan bukti setor yang diunggah anggota grup korban Alimama dan JD Union. Kalau berdasarkan yang saya dapat info dari grup Telegram dari teman-teman yang ikut ya, itu berdasarkan dari Google Dokumen, itu ada 6.000 orang dengan total kerugian sebesar 1 triliun kurang lebihnya. Saat ini, aplikasi Alimama dan JD Union memang sudah tidak bisa lagi diakses. Namun di media sosial banyak beredar tutorial cara melakukan misi dimaksud. Setiap pemilik aplikasi dibatasi maksimal melakukan 60 kali transaksi belanja fiktif. Praktik aplikasi yang menuai kerugian masyarakat ini akhirnya mendapat sorotan dari Satgas Waspada Investasi. Tongam Lumban Tobing menyebut praktiknya sebagai investasi ilegal dan tidak masuk akal. Kami melihat Alimama ini tidak ada izin yang diperoleh dalam melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi kalau umpamanya dia mengaku merupakan afiliasi dari Alibaba, ini perlu kita pertanyakan. Karena kegiatan-kegiatan seperti menerima dana masyarakat dengan top up, kemudian mengklik-klik belanja di mana-mana tanpa ada pembelanjaan atau pembelanjaan palsu, kemudian kita mendapat uang. Nah, ini kegiatan yang memang tidak rasional dan bukan dilakukan oleh kegiatan-kegiatan yang legal. Nah Pak, ini kan modusnya, prakteknya seperti ini kan melibatkan ada aplikasi ya Pak ya. Ini artinya bukan hanya sekedar soal investasinya, tapi juga teknologinya yang dipakai. Bahkan sekarang, bahwa sekarang ini ada banyak marketplace, kemudian ada banyak aplikasi yang setiap orang bisa membuka dan mengaksesnya, ataupun bahkan membuatnya. Nah, ini memang menjadi concern bagi Satgas Waspada Investasi juga, bahwa yang paling utama sebenarnya bagi para payment gateway dan perbankan ini adalah mengenal nasabahnya secara benar. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nasabahnya bisa diketahui secara dini oleh industri ini, sehingga tidak terjadi seperti memfasilitasi kegiatan-kegiatan ilegal. Di zaman yang serba digital saat ini, orang mempunyai peluang begitu besar untuk mendapatkan penghasilan. Uang seolah bisa didapatkan dengan mudah, cepat, dan di mana saja. Rido adalah salah satunya. Lantaran tergiur komisi 3% per hari, ia sudah menempatkan deposit sebesar 20 juta rupiah sejak 8 September lalu. Namun belum genap 10 hari penempatan deposit, ia mulai sadar ada kejanggalan di aplikasi. Total keseluruhan saldo saya ada 10 juta. Dan per hari itu yang kita bisa mainkan dari Alimama sendiri kasih profit di angka 3% per hari. Orang 10 juta ya? Iya, dari 10 juta. Dan setelah itu saya melakukan penarikan saldo di tanggal 19 senilai 3 juta
itu sudah nggak ada pentransferan ke rekening saya. Seperti itu. Tanggal 19 itu kenapa kok tiba-tiba pengen narik saldo? Jadi saya sih udah punya pikiran di tanggal 18 itu aplikasi Alimama ada peningkatan, jadi upgrade lah seperti itu. Yang infonya biasanya kita penarikan uang itu ada kena biaya 5%. Nah setelah tanggal 19 coba saya tarik di angka 10 juta, akhirnya aplikasi hilang. Yang tadinya profil kita lengkap bisa kebaca, nggak kebaca. Dan saya lihat di grup Telegram ya yang kita join di sana, akhirnya ada informasi bahwa dana kita semua sudah dilarikan ke rekening yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ia akhirnya melaporkan kasusnya ke Polres Tangerang Selatan. Bapak dua anak ini merasa telah menjadi korban aplikasi berbasis online tersebut. SPKT ya? Oke, siap Pak. Untuk mendalami fenomena aplikasi ini, Special Report menemui Ruby Alamsyah. Menurut ahli digital forensik ini, aplikasi Alimama dan JD Union dikategorikan sebagai aplikasi mesin pencari uang yang memang banyak beredar di dunia maya. Aplikasi ini terkesan semacam aplikasi mesin pencari uang, entah itu juga Click for Pay, sejenis itu. Intinya kebanyakan dari mesin pencari uang itu sih kalau yang terpapar di Indonesia kebanyakan yang scamming menurut saya. Pasti yang scam ini biasanya memperbesar iming-iming ataupun keuntungan yang akan didapat dibandingin yang asli. Ruby menduga sistem di dua aplikasi tersebut telah didesain sedemikian rupa untuk menghindari pendeteksian praktik fraud atau kecurangan yang dilakukan pihak terkait. Sistem yang dimaksud tidak lain adalah Misi Belanja yang melibatkan 6 aplikasi layanan belanja online. Mereka menginformasikan penggunanya harus melakukan transaksi dalam kurun waktu tertentu untuk menghindari pelacakan dari platform belanja online tadi. Atau kalau saya mengartikan berarti mereka mengajarkan, hey, lakukan transaksi ini dalam kurun waktu ini agar menghindari sistem FDS atau Fraud Detection System dari marketplace. Sehingga, nah dari bahasa atau kalimat itu aja menurut saya mereka mau menyembunyikan sesuatu. Yang mesti dipastikan adalah si platform ini mendaftar ke payment gateway sebagai apa. Ini payment gateway kan dia juga tetap harus transparan dan harus melaporkan ke OJK bahwa ini ada pihak yang kerjasama sama dia adalah memang transaksi bisnis yang legal gitu kan. Lalu terkait marketplace, bener apa enggak kerjasamanya? Ini mesti dipastikan nih, apakah marketplace itu hanya digunakan logo atau tampilannya aja di aplikasi tersebut, atau memang benar-benar sebuah terjadi transaksi dengan marketplace tersebut. Nah, untuk menjawab itu mestinya ada pihak marketplace yang melaporkan kalau memang mereka merasa dirugikan nih. Aplikasi mesin pencari uang saat ini digandrungi oleh masyarakat. Ruby mengajak Special Report menelusuri jejak digital beberapa aplikasi tersebut. Transparansi sistem menjadi kunci bagi pengguna untuk menilai legalitas dan tingkat keamanan saat mengakses aplikasi. Ini kalau si Pocket Asia dari terdaftar Juli 2019. Juli 2019 servernya di Amerika. Tapi kalau tampilannya sih dia ngakunya ini ya, dia ngakunya Malaysia. Inilah.
Kalau pendaftarannya pakai Whois Guard Protected kayak gini nggak kelihatan nama perusahaannya di mana, ini salah satu ciri penipu. Kalau yang resmi mesti tampilin aja nih, kayak misalnya salah satu logikanya gini, kan kita mau nampilin perusahaan kita beneran. Nah ini salah satunya, kalau saya buat punya website whistleblower atau apa ya, saya ngilangin jati diri kan, biar bayarnya pakai ini, munculnya nama itu. Tapi kalau misalnya nih ini kan data publik nih, ketik aja who.is, yang paling gampang ini, sebenarnya banyak website banyak. Nah ini who.is seperti ini, ini buat pembelajaran masyarakat. Jadi kalau apa-apa masukin domainnya aja di sini, terus dia ngakunya tahun berapa aktif segala macam. Logikanya kan nggak mungkin domain itu didaftar 2 tahun setelah bisnisnya jalan gitu kan. Nah tadi bisnisnya ngeklaim sudah jalan 2018 di Amerika. Ini padahal tertulis di sini jelas-jelas nih, register bulan lalu kan. Menurut data Satgas Waspada Investasi, sepanjang Januari hingga Juli 2020 ini sudah dibekukan 694 entitas financial teknologi atau fintech ilegal. Sementara untuk entitas investasi ditemukan 163 berstatus ilegal. Praktik kejahatan bermodus investasi banyak beredar di masyarakat. Publik perlu waspada, cermat, dan teliti, sehingga korban tidak terus berjatuhan dari waktu ke waktu. Metro TV, knowledge to elevate.